Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia senantiasa. Bertemu lagi dengan saya, Asri Dwi Andriani, dosen pengampu mata kuliah Personal Branding. Di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melakukan kuliah dengan cara online asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube. Ya, pada video pembahasan kali ini, setelah kita mendalami materi personal branding, pada beberapa video yang sudah saya share maupun eh, apa ya perkuliahan secara langsung. Pada akhirnya kita bersepakat teman-teman bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbasis project based education, adalah mata kuliah yang berbasis project. Karena apa? Karena nama mata kuliahnya personal branding. Personal branding tidak benar-benar kita bisa terapkan jika kita hanya mempelajari teori saja. Di pertemuan tatap muka di kelas kita sudah belajar prinsip dasarnya lebih lanjut karena kemarin ada potongan beberapa minggu libur Lebaran, akhirnya eh, materi pembelajaran kita dapatkan di video pembelajaran yang diupload di YouTube tentang personal branding. Nah, teman-teman, untuk bisa mengerjakan mata kuliah ini, teman-teman wajib untuk menyimak tiga video sebelumnya. Yang pertama adalah ngomongin soal prinsip dasar komunikasi terapeutik karena akan ada kaitannya dengan tugas yang akan atau proyek yang akan dikerjakan. Kemudian teman-teman juga harus menyimak video pembelajaran yang kedua tentang jenis-jenis personal branding dan yang ketiga adalah kampanye PR di media sosial. Artinya apa? Artinya bagaimana teman-teman merencanakan kalender konten untuk bisa memperkenalkan persona teman-teman di media sosial. Ya, izinkan saya share screen. Sudah terlihat ya? Oke. Sudah terlihat teman-teman. Nah, silahkan. Nanti filenya nanti saya share di grup ya. Nama mata kuliahnya adalah personal branding, bentuknya adalah project 3 SKS, skor maksimalnya 100. Tentu saja saya sangat menghargai perjalanan teman-teman yang masih datang ke kampus, yang nggak cuma ngumpulin tugas doang, karena hasil akhir pada akhirnya tidak terlalu penting dibanding proses yang teman-teman jalani kesungguhan, karena proses itu juga merupakan pembelajaran bagi teman-teman untuk bisa merasakan secara langsung bagaimana apa ya mendapatkan ilmu-ilmu atau teori personal branding dan mempraktekannya secara mandiri selama 2 bulan ini dari UTS ke UAS di laboratorium kita. Karena personal brandingnya di media sosial, laboratoriumnya di mana di media sosial masing-masing, entah itu YouTube, TikTok ataupun apa ya, ataupun Instagram mungkin. Ya, teman-teman, seperti yang tadi dibilang, teman-teman wajib banget menyimak video karena untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa mendapatkan jawabannya dari paparan PowerPoint yang sebelumnya dipaparkan di video pembelajaran. Nomor satu, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan brand dan personal branding. Kemudian jelaskan perbedaan antara keduanya, sertai dengan contoh. Nah, ini sudah ada ya di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian nomor dua, jelaskan manfaat dari personal branding di media sosial. Teman-teman ini jawab pertanyaannya. Kemudian jelaskan jenis dan tahapan dari personal branding lengkapi dengan contoh. Nah, ini nomor 4 adalah buatlah perencanaan personal branding dirimu. Nah, berarti harus kamu ya. Jadi nggak bisa nyontek jawabannya, harus masing-masing di antara kamu. Dengan prinsip di bawah ini. Jadi ada 3 tugas. Tugas yang pertama itu bersumber dari materi video pembelajaran pertama, yakni prinsip dasar personal branding. Nah, di situ dijelasin banget bagaimana cara menjawab ini ya. Jadi teman-teman silahkan tanyakan, tonton video pembelajaran, kemudian simak bagaimana cara mempelajarinya, menjawabnya gitu ya. Bagaimana cara menentukan value diri kamu, maksudnya di video tersebut, kemudian jawablah pertanyaan ini. What I am passionate about, atau hal yang kamu sukai atau hobi kamu apa sih? Nah, tulisin di sini.
silahkan uraikan ya, boleh cerita gitu ya, boleh deskripsi, pokoknya dielaborasi, diceritain aja, dideskripsiin. Terus ini tentang passion teman-teman gitu. Passion tuh adalah sesuatu yang kita sukain lah gitu ya, yang kita tuh bakalan terhanyut sampai lupa kebutuhan dasar ketika menjalani hal tersebut. Pokoknya di video pembelajaran itu udah lengkap banget di video pembelajaran satu. Kemudian what am I good at, atau keterampilan yang kamu kuasain apa? What I my personal branding goal, teman-teman ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih di media sosial? Jadi bukan sosok yang sekarang ya, tapi sosok yang ingin menjadi gitu. Saya ingin dikenal sebagai mahasiswa yang sukses atau apapun lah, atau pengen dikenal sebagai apa ya, penjual kopi atau pecinta otomotif ya, itu terserah. Pokoknya pelajari tugas pertama, apa video pertama, what make me credible, hal apa yang saya miliki yang bisa mendukung personal branding milik saya. Nah, ini jawab pertanyaannya aja, diuraikan, dijelaskan, jangan singkat ya. Karena jawaban teman-teman menentukan nilai teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke tugas kedua, bersumber dari materi video pembelajaran 2, yakni jenis-jenis personal branding. What your personal branding yang terdiri dari namanya, kita pengen gak usah nama lengkap yang resmi gitu ya. Kita pengen dikenal sebagai apa? Nah, di video pembelajaran saya mencontohkan Astri Albasri. Kenapa Astri Albasri? Karena tonton video pembelajarannya. Atributnya apa? Boleh 10, boleh 5, boleh 15. Asri ingin dikenal sebagai A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Atau sesuatu yang melekat dari diri Asri A, B, C, D, E, F, G. Kemudian goals-nya apa? Value-nya apa? Atau nilai yang ingin disampaikan atau di-sharingkan atau kebermanfaat yang ingin dibagikan. Impression management, mulai dari attitude, setting, sampai appearance. Nah, ini silahkan bagaimana cara menjawabnya? Silahkan simak video pembelajaran kedua. Channelnya apa? Channel di sini adalah media sosialnya jenisnya apa gitu ya. YouTube gitu ya. Audiensnya siapa dan slogannya apa? Bagaimana cara membuat slogan? Tonton video kedua. Nah, eh, kemudian ini tugas yang ketiga. Sumber materi video pembelajaran 3. Teman-teman tonton dulu, video linknya ada di WhatsApp group, yakni tentang kampanye media sosial dan bikin kalender konten. Jadi teman-teman tentukan teknik SMART spesifik, hasil yang teman-teman inginkan apa sih, harus terukur. Misal, ingin memiliki jumlah subscriber tambahan 20 orang selama 2 bulan, itu terukur. Ingin memiliki 1000 viewer selama 2 bulan, nah itu terukur ya. Misalkan ingin terkenal gitu ya, oke, spesifik hasil yang diinginkan gitu ya. Pokoknya ingin dikenal sebagai mahasiswa teladan. Nah, misalkan yang kedua adalah measurable. Measurable tuh terukur. Jadi tadi keinginannya apa? Misalkan ingin dikenal sebagai mahasiswa yang hobi otomotif. Nah, terukurnya gimana? Terukurnya adalah contohnya memiliki viewer sejumlah 1000 orang dalam waktu 2 bulan. Nah, jadi teman-teman batasin ya, karena dari UTS ke UAS itu 2 bulan atau 8 minggu, jadi segala sesuatunya harus diukur selama 8 minggu atau 2 bulan. Cara mencapainya gimana? Oh, cara mencapainya saya akan untuk bisa mendapatkan 1000 viewer, saya akan membuat 8 konten yang akan diupload seminggu sekali. Berarti eh, target tiap kontennya adalah mendapatkan berapa ratus viewers gitu. Nah, teman-teman itu bagi aja. Realistis nggak? Sangat realistis, karena rata-rata orang menonton, viewer yang menonton video saya ada di angka segitu, misalkan gitu ya. Time-nya berapa lama? 2 bulan. Ingat ya, teman-teman, 2 bulan dari mulai UTS ke UAS. Kemudian publik sasarannya siapa? Maksudnya penonton kitanya siapa? Usianya berapa? Dikira-kira aja, mungkin Gen Z ya. Jenis kelaminnya apa? Profesinya apa? Profesi itu mungkin pelajar atau mahasiswa atau profesional atau pecinta otomotif, pecinta kuliner gitu ya. Domisilinya di mana? Di seluruh Indonesia atau di Cianjur aja. Ada karakter khusus nggak? Misalkan karakter khusus teh ya kayak tadi pecinta pecinta mobil gitu ya, dan lain sebagainya.
Kemudian kita masuk ke manajemen media sosial. Media sosialnya apa yang akan kita gunakan? Cukup satu aja, jangan dua. YouTube dan Instagram jangan, nanti ngukurnya susah. Misalkan kalau mau YouTube, YouTube aja. Kalau TikTok, TikTok aja. Kalau Instagram, Instagram aja. Itu sesuai dengan kesukaan dan yang teman-teman kuasai. Karakter media sosialnya gimana sih? Kalau YouTube kan video panjang. Kalau Instagram ada foto dan video pendek misalkan. Kalau short video pendek gitu ya. Fitur yang digunakan apa? Misalkan di Instagram saya cuma pakai feed doang gitu ya. Atau di Instagram saya pakai feed, pakai Reels, pakai Instagram Story gitu ya. Nama akun media sosialnya boleh bikin baru, boleh juga di akun media sosial masing-masing. Nah, ini ada kekurangan kelebihannya. Kalau akun baru otomatis teman-teman belum punya pengikut, nanti untuk menciptakan viewers atau engagementnya agak susah gitu ya. Kemudian kalau di video sorry, kalau di akun personal, wayah nak sampai penilaian selesai nggak boleh dihapus. Dihapus sama dengan dianggap nggak ada gitu. Ya itu terserah teman-teman sesuaikan sendiri. Intensitas dan durasi. Nah ini intensitas tuh berapa lama sih teman-teman upload per 2 bulan, boleh per periode, boleh upload seminggu sekali, boleh upload seminggu 2 kali, misalkan ya, boleh upload sebulan sekali, ya jangan sebulan sekali, artinya minimal seminggu sekali lah. Minimal seminggu sekali. Dan durasinya berapa lama? Oh, ternyata bukan durasi, foto gitu ya. Foto boleh video 1 menit atau cukup saya mah di video di YouTube aja gitu ya sebulan sekali dengan durasi 1 jam itu terserah ya. Kemudian target jumlah kontennya berapa? 8 gitu ya. Kalau seminggu sekali kan berarti 8. Target outputnya apa? Output ini adalah engagement teman-teman. Kemelekatan kita dengan follower kita. Engagement tuh berupa apa? Bisa follower, bisa like, bisa komentar, bisa view. Nah, itu terserah teman-teman. Oh, targetnya adalah dalam waktu 2 bulan saya memiliki 20 pengikut baru. Dalam waktu 2 bulan saya memiliki 2000 viewers. Dalam waktu 2 bulan saya memiliki 20 atau 200 like. Dalam waktu 2 bulan saya memiliki 20 komentar. Nah, itu pilih aja boleh satu, boleh kombinasi, boleh. Misalkan saya mah udah aja viewers 2000 atau misalkan saya memiliki 20 eh, pengikut baru dan 2000 viewers dalam waktu 2 bulan. Nah, itu terserah teman-teman. Lihatnya di mana? Lihatnya teman-teman ke media sosial masing-masing, lihat ke analitik. Nah, dalam waktu sebulan berapa engagement yang dilakukan oleh follower teman-teman. Engagement tuh ya berapa jumlah orang yang lihat, berapa jumlah orang yang like, dan lain sebagainya. Cara melihat analitik media sosial, cari video tutorialnya di YouTube ya. Nah selanjutnya, nah ini nih paling penting teman-teman adalah kalender konten. Jadi minimal teman-teman harus punya 8 konten karena seminggu sekali ya. Kalau misalkan di YouTube atau kalau misalkan di Instagram atau di TikTok, karena kan videonya video-video pendek, kecuali teman-teman bikin video panjang sekali aja dalam 2 bulan gitu ya, karena videonya film tapi yang nontonnya banyak gitu ya. Dimulai dengan kolom pertama nomor 1 sampai 8. Berarti ya kalau teman-teman milih di Instagram atau di TikTok, tanggalnya tanggal berapa. Nah ini teman-teman silahkan cari tahu sendiri prime time atau waktu terbaik untuk upload. Karena masing-masing media sosial itu punya prime time-nya sendiri-sendiri. Misal, kalau YouTube mah Selasa sama Jumat, jam 12 misal gitu ya. Oh, ternyata Instagram mah setiap hari Kamis dan Sabtu atau setiap hari Kamis aja jam 8. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan prime time-nya, googling aja. Nah, teman-teman harus konsisten upload. Kalau tiap hari Jumat ya tiap hari Jumat jam 8 harus upload ya karena nanti akan ada screenshot dan link yang nanti akan saya cek. Nah, jadi tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa, waktunya jam berapa. Ya, jadi harus konsisten dari postingan ke postingan. Ini gunanya untuk apa? Biar si follower kita tahu jam tayang waktu upload kita sehingga dia tetap konsisten nonton channel kita gitu ya. Kemudian captionnya apa? Teman-teman bikin caption sendiri, hashtagnya apa? Nah, dan tuliskan. Oh, ternyata setelah 1 minggu apa sih? 1 minggu 1 minggu diterbitkan ada 2000 viewer, ada 20 likes dan ada 2 komentar. Nah, engagement tuh gitu. Nah, kemudian teman-teman video
sama komentarnya di screenshot ditempelkan di visual. Nah, kemudian yang di kolom terakhir RTL. RTL tuh rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut tuh postingan selanjutnya teman-teman mau ngeposting apa? Oh, ternyata postingan tentang kondisi Cianjur rame nih. Nah, berarti minggu depan mau tentang itu lagi. Atau misalkan diselang-seling. Postingan pertama mau tentang edukasi, postingan kedua mau tentang entertainment, postingan ketiga informasi, postingan keempat baru promosi. Nah, itu terserah lah ya. Jadi benar-benar harus di screenshot gitu ya. Kemudian linknya disertakan di visual ini. Jadi di screenshot disertakan linknya. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Kalau udah selesai, tuliskan tempat Cianjur, tanggal, bulan, tahun, waktu teman-teman bikin laporan ini. Nama lengkap, tanda tangan sama NIM. Ya, sekian teman-teman tugas dari mata kuliah ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan japri atau ini ya, atau tanyakan di grup. Ya, mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran dan keberkahan dalam mengerjakan tugas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.